Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program acara Rumah Kita. Senang saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian secara virtual pada kesempatan kali ini. Mari saja kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan program acara ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan sungguh kami berterima kasih jika Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami dapat belajar bersama-sama pada kesempatan kali ini. Pimpin dan tuntun penyampaian kebenaran-Mu Tuhan, ide firman dan kebenaran-Mu bagi setiap kami, biarlah semuanya itu mencerahkan pengetahuan kami, menguatkan iman percaya kami kepada-Mu ya Bapa. Urapi, kuduskan dan layakkan dia hamba-Mu, sehingga dapat menyampaikan isi hati Tuhan dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, tema kita kali ini adalah tema yang umurnya atau usianya setua manusia. Mengapa demikian? Tema ini adalah tema yang beriringan dengan upaya manusia mencari dan menemukan Tuhan. Mencari dan menemukan yang ilahi. Tema kita adalah apa? Berhala. Apa sih sebenarnya berhala ini? Banyak sekali kita mendapatkan informasi tentang hal ini. Tetapi kali ini dengan menggunakan rujukan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita akan belajar satu demi memaknai dan memahami apa sebenarnya berhala ini. Apa definisi, maksud dan pengertiannya bagi kehidupan kita. Nah, berhala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah patung dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan juga dipuja. Sekali lagi, berhala adalah patung dewa atau sesuatu yang didewakan dan yang juga disembah dan juga dipuja. Nah, lalu pertanyaannya setelah kita tahu bahwa berhala adalah patung dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan juga dipuja, lalu apa itu dewa jika demikian? Karena rujukannya adalah kepada dewa. Patung sebagai figurasi dari para dewa, itu yang dianggap sebagai berhala. Apa itu dewa sebenarnya? Demi menjawab kegalauan kita saat membahas tentang kata berhala itu. Apa itu dewa? Dewa itu ternyata definisinya Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan sebagai roh yang dianggap atau dipercayai sebagai makhluk halus atau makhluk tak kasat mata yang dianggap berkuasa atas alam semesta dan juga manusia. Sekali lagi, dewa adalah roh yang dianggap atau dipercaya sebagai makhluk halus, makhluk tak kasat mata, yang juga dianggap berkuasa atas alam semesta dan juga manusia. Tetapi definisi yang lain, ya Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa dewa itu adalah orang atau sesuatu yang sangat dipuja. Arti yang lainnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menjelaskan bahwa dewa itu adalah gelar bagi kasta atau golongan Brahmana, golongan tertentu yang dianggap memiliki benih ilahi, yaitu benih dari para dewa itu, yaitu kasta Brahmana. Nah, jika kita sudah tahu bahwa fokusnya adalah dewa, lalu apa itu memuja? Karena patung ini dalam tujuan menjadi figurasi dari para dewa yang disembah dan dipuja. Nah, memuja itu ternyata, ya Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan menghormati dewa-dewa dan sebagainya dengan membakar dupa, membaca mantra dan sebagainya. Menghormati roh-roh yang dianggap berkuasa atas alam semesta dan manusia itu dengan cara melakukan ritual-ritual tertentu. Nah, jika demikian, dapat secara sederhana kita mengerti bahwa setidaknya ada 3 unsur besar yang terkandung dalam makna dari kata berhala itu. Yang pertama, adanya unsur wujud
atau bentuk visual yang bisa dilihat, bahkan juga bisa diraba dan juga diketahui bentuknya. Jadi yang pertama itu, ya, unsur yang terkandung dalam makna berhala itu adalah adanya wujud atau bentuk visual yang dapat dilihat, ya, diraba dan juga diketahui bentuknya. Tetapi yang kedua, ya, adanya anggapan bahwa pribadi yang difigurasikan dalam bentuk patung itu memiliki kuasa atau pengaruh atas hidup manusia. Adanya anggapan bahwa makhluk yang didewakan itu memiliki kuasa atas hidup umat manusia dan juga seisi alam semesta. Lalu kemudian yang ketiga adalah adanya unsur penghormatan kepada benda sebagai figurasi makhluk yang tak kasat mata itu dalam bentuk-bentuk ritual. Membakar dupa, membaca mantra, atau mengucapkan doa. Nah, setidaknya 3 unsur besar ini mewakili makna utama dari kata berhala itu. Sehingga di saat kita memberhalakan itu ada 3 unsur utama ini. Ada figurasi yang menjadi fokus dari bentuk pemberhalaan kita ini. Dari sikap pemberhalaan kita. Lalu kemudian yang kedua adalah adanya anggapan bahwa pribadi yang kita dewakan itu berkuasa atas kehidupan kita dan seisi alam semesta ini. Dan kemudian yang ketiga, kita menaruh rasa hormat kepada pribadi yang kita berhalakan itu. Dengan cara melakukan ritual-ritual tertentu. Nah, merujuk kepada budaya Timur Tengah sebagai budaya yang melatar belakangi dituliskannya Alkitab, maka kita akan menemukan beberapa contoh dari figurasi-figurasi atau bentuk-bentuk berhala yang ada di sekitar umat Tuhan pada masa itu. Yang pertama adalah terafim. Terafim ini dewa rumah tangga. Biasanya terafim ini dalam bentuk perwujudan patung kecil yang bisa dibawa kemana-mana atau juga bisa ditaruh di tempat-tempat tertentu di dalam rumah masyarakat Timur Tengah pada masa itu. Di dalam rumah-rumah masyarakat Timur Tengah pada masa itu. Lalu kemudian yang lain adalah patung-patung berhala yang memang mewakili dewa-dewa bangsa Timur Tengah. Contohnya adalah Dewa Marduk atau Merodah. Ya, Dewa Marduk atau Merodah ini adalah dewa masyarakat Babilonia pada masa itu. Dianggap sebagai pendiri Babilonia. Selain itu, masyarakat Babilonia memiliki dewa Anu yang disebut sebagai dewa langit. Dewa Anu yang disebut sebagai dewa langit. Dewa Enlil, dia adalah dewa bumi. Dia juga disebut sebagai dewa udara dan badai. Dewa badai. Ea, itu dewa penguasa air. Selain itu juga ada Sin, itu dewa bulan. Syamas, itu dewa matahari. Lalu kemudian Istar, dewi kesuburan. Dan Tamus, kekasih atau pendamping dari Istar. Nah, ada banyak figurasi yang diciptakan sebagai figurasi dari para dewa ini. Tentu wujudnya biasanya berupa patung kayu, batu, besi, tembaga, atau bahkan emas atau logam-logam mulia dan lain sebagainya. Ada berbagai macam bentuk dan rupa. Ada yang menyerupai lalat, kemudian manusia berkepala sapi, atau manusia berkepala lembu dengan tanduk yang cukup tinggi, dan berbagai macam bentuk yang lain. Ada pula yang dalam rupa wanita yang cantik, yang biasanya merujuk kepada dewi kesuburan dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk figurasi itu menjadi bentuk-bentuk yang mewakili anggapan manusia terhadap pribadi yang dia hormati dan dianggap sebagai berkuasa atas alam semesta dan juga atas dirinya. Sehingga mereka menyelenggarakan ritual-ritual dalam bentuk tertentu. Tadi membakar dupa, membaca mantra, dan lain sebagainya. Nah, selain masyarakat Babilonia, dewa-dewa yang difigurasikan itu juga dimiliki oleh masyarakat bangsa Kanaan. Mereka memfigurasikan dewa El. El itu sebagai pencipta para dewa.
El, dan kata El ini pula yang akhirnya juga diadopsi oleh masyarakat Ibrani ya atau bangsa Ibrani untuk merujuk kepada Allah yang mereka sembah. Untuk menyebutkan Allah yang mereka sembah, kita mengenal adanya sebutan Elohim nantinya, ya. Nah, siapakah El ini tadi sebagai pencipta para dewa? Dia pula yang menciptakan Baal, dewa berikutnya, yang dikenal oleh bangsa Kanaan. Karena itu El sering difahami sebagai Bapa Baal, Father of Baal. Kata El ini merujuk kepada tuan, pemilik, atau suami. Dan dia sebenarnya diidentifikasikan sebagai Tuhan badai. Tuhan atas badai, Tuhan atas hujan, dan Tuhan atas kesuburan. Tuhan yang maha kuasa itu, Tuhan yang lebih dari siapapun juga. Yang seringkali disebutkan dengan El Hadad, Tuhan badai, Tuhan hujan, Tuhan bagi kesuburan. Dan Baal adalah salah satu dewa lain yang juga diciptakan oleh El itu, yang diyakini oleh bangsa Kanaan sebagai dewa yang juga patut disembah dan dihormati. Ada patungnya untuk Baal itu. Ada pula patung yang menjadi figurasi atas Asyera. Nah, Asyera ini dia disebut sebagai penerus Baal setelah Baal itu dikalahkan oleh Mot atau kematian. Mot itu yang akhirnya juga kita adopsi menjadi kata mati itu. Mot, kematian. Setelah Baal kalah dengan Mot, ia digantikan oleh Asyera. Nah, Asyera ini lebih sering dirujuk kepada dewa kesuburan dan lebih khusus lagi terkait dengan kultus-kultus seksual. Dan bangsa Kanaan memiliki figurasinya, ada patung untuk itu. Nah, berbicara berkaitan dengan etimologinya, ada kata patung dalam Perjanjian Lama menggunakan kata pesel. Pesel dalam bahasa Ibrani yang artinya patung. Tetapi untuk patung ini tidak semua patung lalu disebut sebagai berhala. Nah, selain kata pesel itu ada kata elil atau elilim. Elil itu merujuk kepada idol, berhala. Elilim itu berhala-berhala. Dalam bahasa Yunani eidolon. Eidolon. Apa maksud dari kata elil atau elilim ini? Elil ini memiliki arti dasarnya sebagai false god. Allah yang palsu, bukan Allah yang sesungguhnya. Nah, biasanya itu figurasinya adalah dalam bentuk patung atau dewa-dewa tuangan, Allah-Allah tuangan. Tadi yang bentuknya berupa kayu, batu, besi, ya logam-logam mulia, emas, perak, dan lain sebagainya. Ini adalah dewa-dewa palsu yang dalam bahasa Ibrani disebutkan dengan Elohe Maseka, dewa atau Allah tuangan. Karena biasanya berhala itu dibuat dari material-material tuangan seperti itu, besi, emas, perak, atau logam-logam yang lainnya. Apapun itu sebenarnya Tuhan hendak menjelaskan bahwa yang itu palsu. Nah, yang asli itu adalah aku. Itulah sebabnya di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6 dengan tegas Allah menjelaskan hal ini. Pembeda dan pembatasnya. Bagaimana disebut sebagai Allah palsu? Ya, tentu membandingkannya dengan Allah yang asli. Siapa yang asli? Mari kita baca ayat-ayat ini dengan seksama. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Menjadi bagian dari 10 perintah Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Catat baik-baik yang pertama. Membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Keluar dari tanah Mesir, ya, dari tempat perbudakan. Jadi pribadi Allah yang asli itu yang memberikan pertolongan secara nyata bagi umat manusia. Yang memberikan pertolongan secara nyata bagi umat manusia. Bukan yang hanya sekedar menerima penyembahan, menerima ritual, tetapi dia yang juga turun tangan menyelamatkan umat manusia.
Sementara Allah-Allah yang palsu yang adalah berhala itu memberikan pertolongan bagi umat manusia? Tidak. Menolong dirinya saja tidak bisa. Kenapa? Karena dia bentuknya batu, besi, ya, patung-patung tuangan itu menolong dirinya sendiri saja tidak bisa. Untuk bisa menghadirkan dirinya saja, dia butuh manusia. Jadi bisa dia menolong manusia? Untuk membuat dia ada saja membutuhkan manusia. Jadi betapa konyol jika manusia menganggap berhala ini sebagai pribadi yang berkuasa atas dirinya dan juga alam semesta. Sebagai pribadi yang berkuasa atas dirinya dan juga alam semesta. Betapa konyol, menolong dirinya saja tidak bisa, lalu kita berharap pertolongan atas berbagai macam persoalan yang kita hadapi, dan terlebih lagi mengharap keselamatan kepada benda-benda mati yang seperti ini. Betapa konyol dan naif. Sehingga Allah mengingatkan, kalimat selanjutnya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya Allah yang palsu itu. Karena hanya ada satu Allah yang asli. Sehingga disebutkan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalimat berikutnya, jangan membuat bagimu patung. Pesel itu tadi, yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Di seluruh tempat dan dimanapun dari bagian hidup kita, Allah tidak mengizinkan kita untuk membuat figurasi dalam bentuk patung yang kita hormati lebih dari Tuhan. Lalu jangan sujud tadi, menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Lihat, 3 makna utama dari berhala itu ingin diluruhkan oleh Allah dari kehidupan umat manusia. Yang pertama apa? Tadi, bentuknya berupa patung itu, jangan kau membuat patung bagimu itu. Yang kedua, anggapan bahwa berhala itu sebagai pribadi yang berkuasa atas hidup manusia dan juga alam semesta tadi, mampu memberikan pertolongan kepada manusia, disikat habis oleh perintah Allah ini. Akulah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Akulah yang memberikan keselamatan bagi kehidupanmu, bukan yang lain. Dan yang ketiga, jangan beribadah kepadanya. Jangan menyembah, jangan melakukan ritual-ritual yang mengagungkan Allah yang palsu itu. Jadi perintah ini adalah perintah yang hendak menegaskan yang itu Allah palsu. Dan Allah yang asli itu adalah yang ini, yaitu Allah, Yehova bangsa Israel. Allah yang menyelamatkan umat Israel itu. Nah, ini menjadi dasar yang perlu kita pahami. Betapa sejak dari awal Allah menegaskan itu kepada kita. Termasuk ketika dia mengucapkan perintah ini di dalam Imamat 19 ayat yang keempat. Yang serupa penjelasannya sebenarnya. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Atau Imamat 26 ayat yang pertama. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Sejak dari awal Allah sudah membentengi cara berpikir dan cara hidup umat Allah itu. Untuk tidak berpaling kepada Allah-Allah yang palsu itu. Dan meninggalkan Allah yang sejati. Dan memang pada masa itu, Allah yang palsu itu bentuknya berupa patung-patung tuangan tadi. Yang kepadanya manusia menaruh hormat dan penyembahan. Nah, namun, pertanyaan besarnya adalah, apakah manusia yang sekarang beragama dan mengaku bertuhan lalu tidak memiliki berhala? Hanya gara-gara mereka tidak memiliki patung-patung tuangan itu? Ya, Elohe Maseka tadi, Allah atau dewa tuangan tadi? Belum tentu. Karena ternyata sekalipun manusia ini mengaku diri beragama dan mengaku diri bertuhan,
dan mengaku tidak memiliki patung-patung tuangan seperti itu, ternyata faktanya mereka masih memiliki berhala-berhala di dalam kehidupannya. Mereka masih menganggap berbagai macam hal yang lain itu menjadi lebih penting dibandingkan Tuhan. Adakah demikian? Iya. Ada banyak berhala dalam kehidupan manusia yang tidak kasat mata itu, namun manusia memuja, menghormati, dan menghargainya lebih dari Tuhan. Nah, pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas ada cukup banyak berhala yang manusia tempatkan dalam kehidupannya dan memiliki posisi yang lebih tinggi daripada Tuhan. Nah, yang pertama setidaknya kita akan belajar bahwa berhala yang pertama yang dimiliki oleh manusia, sekalipun mereka tidak memiliki patung tuangan, adalah dirinya sendiri. Berhala yang paling berbahaya bagi hidup manusia itu bukan patung tuangan itu. Bukan benda-benda yang menjadi figurasi atas makhluk yang tidak kasat mata itu. Tetapi berhala yang paling berbahaya bagi hidup manusia adalah dirinya sendiri. Karena di dalam diri manusia ini ada 1001 macam hal yang bisa dianggap lebih utama dari apa dan siapapun juga. Di dalam diri manusia ini ada keinginan, ada nafsu, ada egoisme, ada kesombongan, ada keserakahan yang ternyata itu bisa mengalihkan manusia dari fokusnya kepada Allah, penyembahannya kepada Allah, menjadi fokusnya dan penyembahannya justru kepada siapa? Kepada diri sendiri. Mungkin kita tidak memuja dan tidak memuji diri sendiri dengan cara melakukan ritual-ritual tertentu. Tetapi sikap hidup kita dan perilaku-perilaku kita menunjukkan bahwa kita mendewakan diri kita sendiri. Betapa lebih berbahayanya itu. Di saat kita memiliki harta lebih dari orang lain, kita merasa lebih berkuasa dari orang lain. Di saat kita memiliki jabatan lebih tinggi dari orang lain, kita merasa orang yang jabatannya lebih rendah dibandingkan kita layak untuk kita matikan. Di saat kita memiliki pengaruh lebih hebat dibandingkan orang lain, kita bisa mempengaruhi banyak orang demi mendukung kita dibandingkan mendukung orang lain. Bukankah sebenarnya kita sedang mendewakan diri kita? Kita sedang mendewakan diri kita sendiri. Kita sedang memberhalakan diri kita sendiri. Dan jika cara-cara seperti itu yang terus kita lakukan, kita sedang menggeser Tuhan perlahan demi perlahan dari kehidupan kita. Sekalipun kita beragama, sekalipun kita mengaku bertuhan, namun sebenarnya agama yang kita miliki adalah agama palsu. Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang palsu. Dan sudah selayaknya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mendapat penghukuman dari Tuhan. Karena orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang menggeser kedudukan Tuhan dan menggantikannya dengan dirinya sendiri. Betapa berbahaya sebenarnya hal ini. Baik bagi kehidupan kita dan juga bagi kehidupan sesama kita. Nah, oleh sebab itu, sebelum penghukuman itu ditimpakan kepada kita, mari kita berharap pengampunan dari Tuhan. Mohon ampun atas kesombongan, arogansi kita, kecongkakan kita, kepongahan kita, menganggap diri lebih hebat dari apa dan siapapun juga. Karena sebenarnya, karena pada dasarnya, kita ini hanya sekedar manusia yang tercipta dari debu tanah belaka. Yang bukan siapa-siapa jika dibandingkan Tuhan. Mari kita sadar akan hal ini. Sehingga membuat hidup kita menjadi lebih bijaksana. Kita tahu bagaimana kita harus bersikap. Bukan hanya bersikap kepada sesama kita. Tetapi lebih dari itu, bagaimana kita bersikap kepada Tuhan. Sang pencipta langit dan bumi. Dan sang pencipta kehidupan. Sang pencipta diri kita. Karena sudah selayaknya kita menaruhkan rasa hormat, penyembahan, pengabdian yang tertinggi itu hanya kepada Tuhan. Dan bahkan Allah pun marah di saat ia diberhalakan, difigurasikan dalam bentuk-bentuk patung tuangan yang disembah oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel memfigurasikan Allah dalam bentuk lembu emas itu, Allah marah karena bukan seperti itu cara menghormati, menyembah, dan mengagungkan Tuhan. Karena Allah tidak dapat difigurasikan dalam bentuk apapun juga. Nah, sekali lagi, sebelum penghukuman itu ditimpakan kepada kita, mari mohon ampunan kepada Tuhan.
Kita bertobat dari cara hidup kita yang salah. Jangan menganggap diri lebih dari apa dan siapapun. Karena kita hanya manusia, ciptaan yang terbatas adanya. Tuhanlah yang tak terbatas itu. Itulah sebabnya sudah selayaknya kita mengarahkan setiap pujian, penyembahan, pengabdian dan pengagungan kita akan nama Tuhan hanya kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan itu. Kita mengarahkan pujian, penyembahan, dan pengagungan kita, pengabdian kita, kesetiaan kita hanya kepada Allah, sumber kehidupan itu. Mari kita perjuangkan itu dari sejak hari ini sampai akhir hayat kita. Dan selamanya hanya Tuhanlah yang layak dipuja, disembah, dan diagungkan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, membuat kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan nyata kami. Setidaknya kami diingatkan bahwa berhala yang paling mengerikan dari kehidupan kami adalah diri kami sendiri. Bukan patung tuangan, bukan hal-hal yang lain, namun sesungguhnya diri kami inilah yang seringkali menggantikan Engkau dari kehidupan kami. Menggeser Engkau dari tahta-Mu yang sesungguhnya. Dan menggantikannya dengan diri kami sendiri. Ampuni kami jika selama ini kami memberhalakan diri kami. Memberhalakan segala sesuatu yang berkaitan dengan diri kami. Ampuni kami. Ampuni salah dan dosa kami. Sehingga penghukuman yang dari Tuhan tidak ditimpakan kepada kami. Dan kami sadar bahwa seharusnya penyembahan kami, pengabdian kami, kesetiaan kami, pengagungan kami hanya akan nama-Mu saja. Hanya kepada-Mu saja. Dari sekarang hingga kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu, untuk kebenaran-Mu yang mencerahkan iman percaya kami. Kami mengucap syukur dan menerima berkat firman dan kebenaran-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam program acara Rumah Kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.